warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Andriani. Saya dari Prodi PG PAUD Universitas Negeri Malang, Otoritas 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum operasional di Satuan Pendidikan di TK Permata Cendekia. TK Permata Cendekia ini merupakan TK imajiner yang kami buat yang berada pada Jalan Sekolahan RT 11 RW 2 Pandanlandung, Kabupaten Malang. Adapun latar belakang dari penyusunan kurikulum di TK Permata Cendekia, yaitu penyusunan dan pengembangan kurikulum operasional di TK Permata Cendekia berfokus kepada pemenuhan kebutuhan peserta didik dengan mengembangkan kompetensi dalam perubahan kehidupan abad ke-21 yang memuat ciri khas dan kearifan lokal. TK Permata Cendekia berdomisili pada daerah strategis di pusat industri menengah Pandanlandung yang dikelilingi pabrik dan hub industri dengan keterjangkauan lokasi yang mudah ditempuh menggunakan sarana transportasi yang cepat. Lingkungan sekolah pun berada dekat dengan sarana kesehatan, olahraga, dan keagamaan sehingga menjadi salah satu kekuatan pendukung dalam proses pembelajaran. Latar belakang peserta didik berada pada tingkat ekonomi menengah dengan sarana prasarana yang cukup memadai dapat menjadi pendukung dalam proses pembelajaran. Latar belakang keagamaan yang ada di TK Permata Cendekia sebagian besar adalah peserta didik beragama Islam. Secara sosial budaya, peserta didik juga memiliki latar belakang budaya berbeda yang disebabkan dari sebagian orang tua merupakan pendatang dari luar daerah. Selain itu, minat bakat peserta didik juga yang sangat beragam menjadi tolak ukur dalam penyusunan kurikulum. Oleh karena itu, dalam penyusunan kurikulum operasional, karakteristik peserta didik dengan segala latar belakang, kearifan lokal, dan perkembangan iptek menjadi salah satu pertimbangan utama agar menjadi lembaga pendidikan yang unggul. Adapun dasar operasional penyusunan kurikulum TK Permata Cendekia wajib adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua, ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Lalu yang ketiga, ada Peraturan Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu yang keempat, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan PAUD. Lalu yang kelima, ada Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Lalu yang keenam, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013 Pasal 7. Lalu yang berikutnya ada Pedoman Penyusunan KPSP Direktorat Pembinaan PAUD 2014. Lalu yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, adapun visi dan misi dari TK Permata Cendekia. Visi dari TK Permata Cendekia adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang berwawasan iptek dengan menjunjung tinggi nilai luhur dan kearifan lokal. Lalu adapun misi dari TK Permata Cendekia sendiri adalah pertama, menyelenggarakan pembelajaran yang mengarah pada penghayatan terhadap ajaran agama yang dianutnya serta budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Lalu yang kedua yaitu menyelenggarakan pendidikan yang kreatif, inovatif sesuai dengan perkembangan abad ke-21 di bidang pendidikan anak usia dini. Lalu yang ketiga yaitu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga TK. Lalu yang terakhir yaitu menyelenggarakan tata kelola TK yang akuntabel, transparan, dan adil untuk menjamin peningkatan kualitas dan keunggulan lembaga. Adapun tujuan dari kurikulum operasional TK Permata Cendekia yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Lalu yang kedua
kedua, menjadikan lembaga PAUD sebagai lembaga rujukan yang dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya sehingga anak dapat berkembang secara optimal dan mampu mengaktualisasi diri. Lalu yang ketiga yaitu menghasilkan bentuk atau model pembelajaran berbasis iptek dalam lembaga PAUD. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan kualitas tata kelola lembaga agar pengelolaan lembaga lebih terarah dan menjadi lembaga yang unggul dalam tatanan masyarakat. Lalu yang berikutnya ada karakteristik kurikulum TK Permata Cendekia. Karakteristik kurikulum dari lembaga PAUD Permata Cendekia adalah kurikulum yang memberikan pengalaman belajar pada anak tentang berbagai konsep keilmuan, teknologi, dan seni secara dinamis melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, nilai moral, karakter yang dibangun, dan budaya Indonesia. Model pembelajaran yang diterapkan dalam TK Permata Cendekia merupakan model pembelajaran berbasis masalah, di mana pendidik akan menunjukkan kepada anak suatu permasalahan dalam bentuk digital atau dalam bentuk nyata untuk diselesaikan dan dituntaskan. Model pembelajaran ini dapat membantu anak-anak dalam mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah terutama dalam media digital, agar anak juga dapat belajar peranan sebagai orang dewasa yang mampu memecahkan masalah secara rasional serta menjadi pembelajar mandiri di zaman yang semakin digital. Adapun program dari TK Permata Cendekia sendiri, yang pertama ada program Praktik Tarian Indonesia, di mana dalam program ini anak-anak diperkenalkan dan mempraktikkan tarian-tarian yang ada di Indonesia pada setiap hari Kamis agar budaya dalam masyarakat tetap melekat dalam diri anak. Dengan harapan kebudayaan tersebut tetap terlestarikan dengan adanya generasi penerus dan tidak pudar oleh perkembangan zaman yang semakin pesat. Lalu yang kedua, ada program Jumat Sehat dan Jumat Bersih, di mana kedua kegiatan tersebut dilakukan 2 pekan sekali secara bergantian. Misalnya, pekan pertama warga sekolah akan melakukan senam bersama, lalu pada hari Jumat pekan selanjutnya akan diagendakan membersihkan lingkungan sekolah, mulai dari dalam kelas, kamar mandi, hingga taman sekolah. Lalu yang ketiga, ada program pengenalan bahasa Jawa Komo Inggil Dasar dengan menggunakan kamus digital yang disertai dengan gambar-gambar khas suku Jawa. Dengan harapan, anak-anak dapat menerapkan bahasa tersebut apabila sedang berbicara dengan orang tua. Selain itu, agar anak-anak juga mampu mengenal dan melestarikan bahasa dan budaya suku Jawa, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Lalu yang keempat, ada program digital, di mana anak-anak akan membuat sebuah karya melalui media digital. Lalu yang kelima, program uji karya yang diadakan setiap 3 bulan sekali, di mana program tersebut akan menampilkan karya anak-anak yang dihasilkan dari pemanfaatan media digital. Lalu yang keenam, ada program karya wisata ke Museum Angkut untuk mengetahui perkembangan teknologi transportasi dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir, ada Parents Gathering. Program ini merupakan pertemuan antar orang tua dengan pihak lembaga PAUD guna mendiskusikan mengenai bimbingan dan pengasuhan anak di keluarga dalam rangka menumbuh kembangkan anak secara optimal. Lalu yang berikutnya yaitu program pengembangan dan muatan pembelajaran. Yang pertama yaitu nilai agama dan moral. Kompetensi dasarnya 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Muatan pembelajarannya meliputi sifat-sifat Tuhan sebagai pencipta dan contoh kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan. Lalu kompetensi dasar berikutnya yaitu 1.2 menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Muatan pembelajarannya meliputi terbiasa saling menghormati atau toleransi agama orang lain, termasuk juga teman-teman sebayanya. Lalu ada contoh kalimat mengagungkan Tuhan sesuai agamanya, dan kegiatan program Jumat Bersih, di mana kami akan melakukan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan karena telah memberikan lingkungan yang sehat dan juga bersih. Lalu kompetensi dasar 2.13 yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur. Muatan pembelajarannya meliputi terbiasa berbicara sesuai dengan kebenaran yang ada, mengerti batasan antara boleh dan tidak boleh dilakukan, membiasakan anak untuk selalu mematuhi peraturan yang ada. Lalu kompetensi dasar berikutnya yaitu 3.1 mengenal kegiatan beribadah sehari-hari dan 4.1 melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntutan orang dewasa. Muatan pembelajarannya meliputi doa-doa.
doa-doa sehari-hari, doa sebelum dan sesudah belajar, doa sebelum dan sesudah makan, dan doa sehari-hari lainnya. Lalu ada contoh hari-hari besar agama, cara ibadah sesuai dengan agama anak masing-masing, tempat ibadah, dan tokoh keagamaan. Lalu berikutnya ada program pengembangan fisik motorik. Kompetensi dasarnya 2.1 memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Muatan pembelajarannya yaitu kebiasaan anak makan makanan bergizi dan seimbang. Lalu ada tata cara mencuci tangan yang tepat. Lalu ada kebiasaan anak membuang sampah pada tempatnya. Dan apabila tidak menemukan tempat sampah di sekitarnya, anak-anak dapat menyimpan sampah tersebut terlebih dahulu. Lalu kompetensi dasar berikutnya ada 3.3, yaitu mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. Lalu ada 4.3, yaitu menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Muatan pembelajarannya seperti nama anggota tubuh, fungsi anggota tubuh, cara merawat tubuh agar tetap sehat. Lalu kegiatan berikutnya yaitu praktik tarian Indonesia dan program Jumat Sehat pada kegiatan senam. Kegiatan ini dapat melatih keterampilan motorik kasar anak. Lalu berikutnya yaitu keterampilan motorik halus yang dapat dilakukan melalui program karya digital, di mana anak-anak akan membuat karya dari media digital seperti Paint, Canva, dan sejenisnya. Lalu kompetensi dasar berikutnya 3.4 mengetahui cara hidup sehat. 4.4 mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat. Adapun muatan pembelajarannya meliputi cara mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, cara menggosok gigi 2-3 kali sehari, cara merawat mulut, telinga, hidung, lalu olahraga, mandi 2 kali sehari, dan memakai baju yang bersih. Lalu muatan pembelajaran berikutnya yaitu contoh-contoh makanan dan minuman yang sehat untuk yang dikonsumsi oleh anak-anak agar anak-anak tetap terjaga kesehatannya. Lalu yang muatan pembelajaran berikutnya ada cara menghindarkan diri dari bahaya dengan melindungi anggota tubuh yang terlarang seperti mulut, dada, alat kelamin, dan waspada terhadap orang asing yang tidak dikenal. Lalu program pengembangan berikutnya yaitu kognitif. Kompetensi dasarnya meliputi 2.2, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. Muatan pembelajarannya meliputi anak belajar bertanya dan memberikan pendapat, dan anak bereksplorasi dengan lingkungan sekitar. Lalu kompetensi dasar berikutnya 3.5, yaitu mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif, serta 4.5 yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif. Muatan pembelajarannya meliputi mampu memecahkan sendiri masalah sederhana yang dihadapi dan cara menyelesaikan tugas meskipun tugas tersebut terasa sulit. Lalu kompetensi dasar berikutnya 3.8, yaitu mengenal lingkungan alam seperti hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain. Lalu 4.8, yaitu menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan alam. Muatan pembelajarannya meliputi menunjuk nama dan kegunaan benda-benda alam, lalu percobaan sederhana tentang peristiwa-peristiwa alam, lalu mengungkapkan hasil karya yang dibuatnya secara lengkap, utuh, yang berhubungan dengan benda-benda yang ada di lingkungan alam, serta belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Lalu kompetensi dasar berikutnya program pengembangan kognitif yaitu mengenal teknologi sederhana dan menggunakan teknologi sederhana untuk menyelesaikan tugas dan kegiatannya. Adapun muatan pembelajarannya yaitu melakukan kegiatan dengan menggunakan alat teknologi sederhana sesuai fungsinya secara aman dan bertanggung jawab. Lalu yang muatan pembelajaran berikutnya yaitu cara membuat baling-baling pesawat, lalu membuat pesawat-pesawatan, mobil-mobilan, telepon-teleponan dari benang. Lalu muatan pembelajaran berikutnya yaitu cara membuat teh yang dimulai dari menyediakan air panas, teh, gula, dan gelas. Lalu yang muatan pembelajaran terakhir yaitu program karya wisata ke museum angkut untuk mengetahui perkembangan teknologi transportasi dari waktu ke waktu. Lalu program pengembangan selanjutnya yaitu sosial emosi. Kompetensi dasarnya meliputi 2.5, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. Muatan pembelajarannya meliputi cara memberi salam pada guru atau teman, lalu cara untuk berani tampil di depan teman, guru, orang tua, dan lingkungan sosial lainnya, serta cara menyampaikan keinginannya dengan santun. Lalu kompetensi dasar berikutnya yaitu 2.6, memiliki perilaku yang mencerminkan
mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan. Muatan pembelajarannya meliputi aturan bermain, mematuhi aturan di lembaga PAUD, cara mengatur diri sendiri, dan cara mengingatkan teman bila bertindak tidak sesuai dengan aturan. Lalu kompetensi dasar berikutnya yaitu 2.7, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar, mau menunggu giliran, mau mendengar ketika orang lain berbicara, dan untuk melatih kedisiplinan. Muatan pembelajarannya meliputi cara katarsis emosi atau mengendalikan dan melampiaskan emosi dengan tepat, cara antri dengan sabar, dan cara menyelesaikan gagasan yang bertuntas. Lalu muatan pembelajaran yang terakhir yaitu membiasakan anak berusaha tidak menyakiti atau membalas dengan kekerasan. Lalu kompetensi dasar berikutnya yaitu 3.14 mengenal kebutuhan, keinginan, dan minat diri, serta 4.14 yaitu mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan minat diri dengan cara yang tepat. Muatan pembelajarannya meliputi memilih satu macam dari 2, 3, atau lebih pilihan yang tersedia, lalu memilih kegiatan atau benda yang paling sesuai dengan yang dibutuhkan dari beberapa pilihan yang ada. Lalu yang terakhir yaitu melaksanakan parents gathering. Program ini merupakan pertemuan orang tua dengan pihak lembaga PAUD guna mendiskusikan mengenai bimbingan dan pengasuhan anak di dalam keluarga dalam rangka menumbuh kembangkan anak secara optimal. Lalu program pengembangan berikutnya ada bahasa. Kompetensi dasarnya ada 2.4, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, ataupun teman. Muatan pembelajarannya meliputi cara berbicara secara santun, menghargai teman dan orang yang lebih tua, lalu pemahaman sikap tentang rendah diri dan contoh perilaku rendah hati dan santun. Lalu kompetensi dasar berikutnya yaitu 3.10, memahami bahasa reseptif, dan 4.10 menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif. Muatan pembelajarannya meliputi menceritakan kembali apa yang telah didengar dengan kosakata yang lebih dan melaksanakan perintah yang lebih kompleks sesuai dengan aturan yang disampaikan, misalnya aturan makan bersama dan aturan untuk bermain. Lalu kompetensi dasar berikutnya yaitu 3.11, yaitu memahami bahasa ekspresif, dan juga 4.11 menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif. Muatan pembelajarannya meliputi mengungkapkan keinginan, perasaan, dan pendapat dengan kalimat sederhana dalam berkomunikasi dengan anak atau orang dewasa. Lalu mengungkapkan perasaan, ide dengan pilihan kata yang sesuai ketika berkomunikasi, dan menceritakan kembali isi cerita secara sederhana. Lalu kompetensi dasar berikutnya 3.12, yaitu mengenal keaksaraan awal melalui bermain dan menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dengan berbagai bentuk karya. Muatan pembelajarannya meliputi menulis huruf-huruf yang dicontohkan dengan cara meniru, lalu berikutnya menulis huruf-huruf dari namanya sendiri, menghubungkan benda-benda konkret dengan lambang bilangan 1 hingga 10, menceritakan isi buku walaupun tidak sama tulisan dengan bahasa yang diungkapkan, serta melaksanakan program pengenalan bahasa Jawa Kromo dasar dengan menggunakan kamus digital. Lalu program pengembangan selanjutnya yaitu seni. Kompetensi dasarnya meliputi 2.3, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. Muatan pembelajarannya yaitu pemahaman tentang kreatif dan membiasakan anak untuk kerja secara kreatif. Kompetensi dasar berikutnya yaitu 2.4, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis. Muatan pembelajarannya meliputi cara menjaga kerapihan diri dan cara menghargai hasil karya baik dalam bentuk gambar, lukisan, pahatan, gerakan, atau bentuk seni lainnya. Lalu yang berikutnya yaitu cara merawat kerapihan, kebersihan, dan keutuhan benda mainannya baik milik orang lain maupun milik pribadi. Lalu kompetensi dasar berikutnya yaitu 3.15, yaitu mengenal berbagai karya dan aktivitas seni, serta 4.15 yaitu menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Muatan pembelajarannya yaitu meliputi cara menghargai penampilan karya seni anak lain, misalnya dengan bertepuk tangan atau dengan memuji. Lalu yang berikutnya yaitu membuat karya seni sesuai kreativitasnya, misal seni musik, visual, gerak dan tari yang dihasilkannya dan dihasilkan oleh orang lain. Lalu yang berikutnya yaitu program karya digital, di mana anak-anak akan membuat sebuah karya melalui media digital. Dan yang terakhir yaitu unjuk hasil karya seni melalui program unjuk karya yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Nah, lalu yang berikutnya ada
Kalender Pendidikan PK Permata Cendekia tahun 2021 hingga tahun 2022. Nah, di sini akan dimulai pada bulan Juli 2021. Pada tanggal 1 hingga 9 Juli akan dilakukan libur semester 2 sekaligus pembukaan PBDB. Lalu tanggal 10 akan dilakukan pertemuan wali murid baru untuk memperkenalkan kegiatan di kelas atau memperkenalkan sekolah kepada wali murid yang baru. Lalu pada tanggal 12 ada tahun pelajaran baru. Lalu pada tanggal 2 hingga 16 akan dilaksanakan masa orientasi sekolah siswa baru. Lalu pada tanggal 23 akan dimulai program PK Permata Cendekia, yaitu kegiatan Jumat Bersih di minggu awal anak masuk. Lalu pada tanggal 19 Juli sudah mulai memasuki tema baru, yaitu tema diri sendiri. Lalu pada tanggal 30 akan dilaksanakan senam bersama. Lalu pada tanggal 6 Agustus akan dilaksanakan puncak tema diri sendiri yaitu menggunakan pakaian sesuai dengan cita-cita anak. Pada tanggal Jumat ini jika bertepatan dengan puncak tema, tidak kegiatan Jumat Bersih dan senam bersama sementara waktu tidak dilaksanakan terlebih dahulu, akan digantikan dengan puncak tema. Lalu pada tanggal 9 itu akan mulai masuk tema baru. Lalu pada tanggal 13 akan dimulai kembali kegiatan Jumat Bersih. Lalu pada tanggal 17 Hari Kemerdekaan Nasional. Pada tanggal 18-nya akan dilakukan kegiatan menggambar tema kemerdekaan melalui media digital. Lalu yang tanggal 20 akan dilaksanakan lomba-lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan Nasional. Misalnya lomba menyanyi, lomba karangan, atau lomba-lomba sebagainya. Nah, lalu pada tanggal 2 September ini akan dilaksanakan puncak tema negaraku, yaitu membuat burung Garuda Pancasila dari barang-barang bekas. Lalu pada tanggal 3 September ini akan dilakukan pameran hasil karya anak-anak yang sudah dibuat oleh anak-anak melalui media digital. Nanti pameran hasil karya ini akan dipamerkan hasil karya ini akan dipamerkan kepada orang tua atau di-share di media sosial PK Permata Cendekia sendiri. Lalu pada Senin tanggal 6 September ini mulai memasuki tema baru, yaitu tema kebutuhanku. Lalu pada tanggal 10 akan dimulai senam bersama, tanggal 17 Jumat Bersih, dan tanggal 24 akan dilaksanakan kegiatan senam bersama. Lalu pada 1 Oktober akan dilakukan puncak tema kebutuhanku dengan melaksanakan kegiatan parents gathering bersama orang tua. Di mana pada parents gathering ini kami akan berdiskusi atau sharing tentang bagaimana cara mengasuh anak dengan baik agar kebutuhan kasih sayangnya dan kebutuhan kasih cintanya dapat dirasakan oleh anak-anak sehingga dapat berpengaruh juga terhadap kesehatan mental. Lalu pada Senin pada tanggal 4 Oktober akan dimulai tema baru, yaitu tema binatang. Lalu pada tanggal 8 Oktober akan dimulai Jumat Bersih, tanggal 15 senam bersama. Lalu pada tanggal 22 Oktober akan dilakukan peringatan Hari Santri Nasional, di mana kami akan melaksanakan kirap seperti mengelilingi desa sambil membawa seperti semacam tulisan, dan nantinya akan dilaksanakan pula lomba-lomba tentang Hari Santri Nasional, seperti lomba mendaki, lomba baca Al-Quran, atau lomba azan, dan lain sebagainya. Lalu pada tanggal 29 Oktober yaitu puncak tema binatang, di mana kami akan melaksanakan kunjungan ke kebun binatang agar anak-anak dapat melihat secara langsung binatang yang selama ini sudah kita pelajari. Nah,
Lalu pada hari Senin tanggal 1 November kita juga sudah mulai memasuki tema baru, yaitu tema tanaman hias. Lalu pada tanggal 5 kita mulai mengadakan kegiatan Jumat Bersih. Tanggal 10 merupakan hari pahlawan. Nah, dalam hari ini, dalam tanggal tersebut, kami akan melaksanakan lomba mewarnai, di mana anak-anak akan mewarnai melalui media digital. Jadi medianya akan kami bagikan saat lomba mewarnai. Lalu pada tanggal 12 November akan diadakan kegiatan senam bersama. Tanggal 19 kegiatan Jumat Bersih, dan tanggal 25 November merupakan hari guru, di mana anak-anak akan membuat gambar atau kartu ucapan untuk diberikan kepada guru di lembaga TK. Lalu pada tanggal 26 akan seperti biasa akan dilaksanakan kegiatan senam bersama. Lalu pada tanggal 3 Desember akan dilaksanakan puncak tema tanaman hias dengan melakukan kegiatan berkebun. Lalu pada tanggal 6 hingga 11 Desember akan diadakan evaluasi semester 1. Lalu pada tanggal 17 akan diadakan kegiatan Jumat Bersih. Pada tanggal 23 Desember akan dilaksanakan penerimaan atau pembagian rapor semester 1 sekaligus pameran karya digital. Pada tanggal 24 kita akan cuti bersama. Lalu pada tanggal 26 hingga 31 Desember kita akan melaksanakan libur semester 1. Lalu selanjutnya pada bulan Januari, pada tanggal 3 Januari hari Senin kita akan memasuki tema baru, yaitu tema rekreasi. Lalu pada tanggal 7 Januari kita akan mulai senam bersama kembali. Kita akan mulai melakukan kegiatan Jumat Sehat dan senam bersama. Lalu pada tanggal 14 Januari kita akan melaksanakan puncak tema rekreasi dengan jalan-jalan bersama anggota keluarga ke tempat rekreasi. Lalu pada tanggal 21 Januari akan melaksanakan kegiatan Jumat Bersih. Lalu pada tanggal sebelumnya pada tanggal 17 Januari ini kami sudah memasuki tema baru, yaitu tema kendaraan. Lalu berikutnya pada tanggal 21 kegiatan Jumat Bersih, tanggal 28 kegiatan senam bersama. Lalu pada tanggal 4 Februari kami akan memasuki puncak tema kendaraan, di mana kami akan melaksanakan kunjungan ke Museum Angkut untuk melihat perkembangan teknologi transportasi dari waktu ke waktu. Lalu pada tanggal 7 Februari kami juga akan memasuki tema baru, yaitu tema pekerjaan. Lalu 11 Februari kami akan melaksanakan Jumat Bersih, tanggal 18 senam bersama. Lalu pada tanggal 25 Februari akan memasuki puncak tema pekerjaan, di mana kami dan anak-anak akan membuat pistol dari pelepah pisang. Lalu tanggal 28 Februari kami akan memasuki tema baru, yaitu tema pekerjaan. Lalu pada tanggal 4 Maret Jumat Bersih, tanggal 11 senam bersama. Lalu pada tanggal 18 Maret merupakan puncak tema pekerjaan, di mana kami bersama anak-anak akan membuat alat-alat yang digunakan oleh dokter, polisi, guru, melalui bahan-bahan yang akan kami sediakan dengan kreativitas yang akan dibuat dengan kreativitas anak-anak. Lalu pada tanggal 25 kegiatan Jumat Bersih. Sebelumnya pada tanggal 21 Maret kami akan memasuki tema baru, yaitu tema air, api, dan udara. Lalu pada tanggal 31 Maret kita akan memasuki puncak tema air, memasuki tema air, api, udara dengan melakukan kegiatan estafet air. Lalu pada tanggal 1 April kita akan mengadakan kegiatan senam bersama. Lalu pada tanggal 2 hingga 5 April merupakan awal puasa, di mana anak-anak biasanya akan libur awal puasa. Lalu tanggal 6 kita masuk dan mulai memasuki tema baru, yaitu tema alat komunikasi. Lalu tanggal 8 kita tetap melaksanakan kegiatan Jumat Bersih. Lalu pada tanggal 20 April kita akan memasuki puncak tema alat komunikasi, di mana kami akan membuat alat-alat komunikasi dari bahan daur ulang. Lalu pada tanggal 22 April kami akan melaksanakan pameran hasil karya anak-anak. Lalu pada tanggal 25 hingga 26 April akan dilaksanakan kegiatan pondok Ramadan.
Lalu pada tanggal 27 hingga tanggal 7 Mei akan dilaksanakan libur Hari Raya Idul Fitri. Lalu pada tanggal 9 Mei, Senin, yaitu kita akan memasuki tema baru yaitu tema lingkunganku. Lalu pada Jumat tanggal 13 Mei kita sudah mulai memasuki kegiatan seperti biasa yaitu senam bersama. Lalu pada tanggal 20 Mei merupakan puncak tema lingkunganku, di mana kita akan membersihkan lingkungan mereka seperti hari Jumat, tapi kami akan melaksanakan juga membersihkan lingkungan mereka dan lingkungan di sekitar mereka, seperti di lingkungan warga, tetapi kita akan akan dibatasi dari mana ke mana. Lalu tanggal 27 kita Jumat bersih. Lalu pada tanggal 23 Mei kita akan memasuki tema baru yaitu tema terakhir, yaitu tema alam semesta. Lalu pada tanggal 3 Juni senam bersama. Tanggal 10 Mei merupakan puncak tema alam semesta, di mana kami akan menggambar benda-benda langit melalui media digital. Lalu pada tanggal 13 hingga 17 Juni merupakan evaluasi semester 2. Pada tanggal 20 hingga 24 merupakan persiapan untuk melakukan perpisahan atau sudah berakhir dengan kelompok B. Lalu pada tanggal 25 Juni merupakan penetapan akhir tahun pelajaran, wisuda akhir kelompok B dan pembagian rapor semester 2 sekaligus pameran hasil karya anak-anak yang dihasilkan dari pemanfaatan media digital. Lalu pada tanggal 27 Juni hingga 9 Juli merupakan libur semester 2. Sekian presentasi dari saya tentang kurikulum operasional di Satuan Pendidikan TK Permata Cendekia. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.